Niko mengerutkan kening sembari mengamati wanita yang berdiri di hadapannya, berusaha menggali lagi memori di kepala. Sejurus kemudian, ia pun menggeleng. Siapa kamu? Maaf, aku nggak ingat. Kamu tega melupakanku. Kita pernah tidur bersama. Niko, raut muka wanita itu terlihat kesal. Niko sedikit terhenyak. Tatapannya langsung tertuju pada Lekah yang tampak tenang-tenang saja sembari memakan panah kota. Jangan bicara omong kosong dan jangan ngaku-ngaku. Aku benar-benar nggak ingat siapa kamu. Desis Niko. Ia merendahkan suaranya agar tak mengundang perhatian pengunjung lain. Niko memang ahli mengelola bisnis, tetapi kurang ahli dalam mengingat teman tidurnya. Lebih tepatnya, Niko tak mau mengingat mereka, namun tentu saja berbeda dengan Lekah dulu. Niko tak mengingat Lekah karena benar-benar mabuk, sedangkan wanita lain Niko memang tidak mau mengingat-ingat karena mereka hanya sebatas teman tidur semalam. Ternyata kamu memang bajingan. Kamu meninggalkan aku begitu aja malam itu. Berang wanita itu mulai menunjukkan emosinya. Oke, anggap saja kita memang pernah tidur. Tapi apa hubungan kita? Kamu tidak bisa menuntut apa-apa dariku, bukan? Ubun-ubun Niko mulai berasap sekali lagi. Ia menatap Lekah yang masih tampak cuek. Niko benar-benar tak mau Lekah marah padanya setelah ini. Brengsek, selain bajingan kamu juga bos yang gak punya hati. Hei, apa maksudmu? Kamu memecat keponakanku, bukan? Sampai-sampai gak ada perusahaan yang mau menerima Resti, keponakanku. Mendengar nama Resti, sontak suapan panah kota Lekah terhenti. Jadi ini tantenya Resti yang jatuh cinta sama Niko. Lekah membatin ketika ia teringat ucapan Resti saat di resort Keanu beberapa minggu lalu. Niko baru akan menanggapi ucapan wanita itu ketika tiba-tiba Lekah berdiri lalu melingkarkan tangannya di lengan Niko. Sayang, balik aja yuk. Aku bosan lama-lama di sini. Kita kembali ke hotel aja ya, ucap Lekah setengah merengek diiringi senyuman lebar. Niko yang mendengarnya sangat terkejut dengan reaksi Lekah yang di luar dugaan. Love, yakin mau pulang sekarang? Makanya sudah selesai. Niko berusaha bersikap tenang di depan Lekah, meski dia ingin marah pada wanita yang tak Niko ketahui namanya itu. Siapa dia? Apa dia pacarmu juga? Kurang ajar, geram Niko. Tangannya sudah terkepal, bersiap ingin menampar wanita itu, tapi tertahan oleh tangan Lekah yang menggenggamnya. Kamu bertanya siapa aku? Tanya Lekah. Kenalkan, aku istrinya Niko, satu-satunya wanita yang dia cintai. Lekah tersenyum ponga. Ya, anggap saja begitu karena kamu sedang bermimpi. Kamu harus bersiap-siap sebentar lagi. Niko pasti akan membuangmu dan memilih wanita nakal lain untuk dia tiduri. Lekah mendekati wanita itu lalu melipat tangan di dada. Dia tidak akan pernah mau lari dariku walau aku meminta, ucapnya santai. Wanita itu tersenyum sinis. Oh ya? Kalau begitu jerat apa yang kamu gunakan, ha? Kamu pasti tidur dengannya dan memohon-mohon agar mau menikahimu karena kamu hamil. Lekah mengedikkan bahu. Apapun itu, yang pasti aku bermain dengan elegan, tidak murahan sepertimu. Wanita sialan, umpat wanita itu pada Lekah dengan kesal. Niko yang mendengarnya tak bisa lagi menahan diri. Emosinya kian memuncak dan hendak menampar wanita itu. Tapi gerakannya kalah cepat oleh air putih yang tiba-tiba mendarat di wajah wanita itu dalam sekejap mata. Lekah geleng-geleng kepala sembari meletakkan gelas kosong di atas meja. Jalang memanggil jalang. Apa kamu gak punya cermin? Perlu aku kasih? Wanita itu geram, tangannya mengusap wajahnya yang sudah basah, lantas pergi dari sana dengan menghentakkan high heelsnya dengan keras. Niko terperangah lalu menatap Lekah dengan tatapan kagum. Di mata Niko, Lekah terlihat mempesona dengan sikap berani yang dia tunjukkan. Lekah mengembuskan nafas kasar sembari mempertemukan kedua telapak tangannya lalu mengusap-usapkannya seolah tengah membuang debu dari tangannya itu. Love, maaf, ucap Niko merasa bersalah. Tenang, Lekah, ini baru permulaan. Begini resikonya kalau jadi istri mantan player kayak dia. Lekah membatin, lantas menatap Niko. Baru satu? Apanya yang satu? Dahi Niko mengkerut. Ada berapa banyak teman tidurmu dulu? Hah? Lebih dari 10. Wajah Niko meringis, tangannya menggaruk tengkuk yang tak gatal.
Mungkin lebih, gumamnya dengan jujur. Jantung Niko berdebar-debar takut, dan ia siap menerima resikonya setelah ini. Leka menggertakkan gigi-giginya, lalu mendengkus. Oke, berarti aku harus menyiapkan energiku sebanyak wanita yang kamu tiduri. Pungkasnya lalu mengambil tas di kursi. Ia mengibaskan rambut saat melewati Niko, hingga ujung rambutnya menerpah wajah lelaki itu. Yang tunggu, seru Niko sebelum akhirnya dia berlari menyusul langkah kaki Leka. Maafkan aku, ucapnya saat ia berhasil mensejajarkan langkah mereka. Kamu sudah sering meminta maaf, gak perlu minta maaf lagi. Jadi malam ini kamu gak marah bukan? Aku lega kalau kamu sudah memaafkan aku yang... Iya, Leka mengedikkan bahunya sembari terus berjalan. Forgiven but not forgotten. Just remember that. Niko menelan ludah mendengarnya. Dilihat dari gelagat Leka, wanita itu sepertinya marah dan akan berakibat pada renggangnya hubungan mereka beberapa hari ke depan. Keduanya masuk ke dalam mobil saat sopir membukakan pintu untuk mereka. Benar saja dugaan Niko, mereka sudah setengah perjalanan menuju hotel, tapi Leka enggan berbicara dengannya. Wanita itu membuang muka keluar jendela, mengabaikan Niko seperti makhluk tak kasat mata. Love, udah dong jangan marah, bujuk Niko sembari meraih tangan Leka yang tersimpan di atas kaki. Namun wanita itu segera menarik tangannya. Siapa juga yang marah? Aku nggak apa-apa kok. Dulu Niko tak mengerti saat Ervin bilang nggak apa-apanya. Wanita itu menyimpan banyak misteri dan lebih mengerikan ketimbang saham anjlok. Sekarang Niko mengalaminya sendiri. Niko mengetuk-ngetukkan ujung jari telunjuknya di dagu seakan-akan menunjukkan bahwa dia tengah berpikir. Seringnya yang tipis tiba-tiba terbit di bibirnya. Au! Niko mengadu kesakitan sembari membungkukkan punggung. Tangannya memegangi perut Leka yang mendengarnya sontak terkejut, lalu menolehkan kepala ke arah kursi sebelah. Matanya membulat ketika ia mendapati wajah Niko tengah meringis kesakitan. Kenapa? Tanya Leka panik. Niko menggeleng. Nggak tahu, perutku tiba-tiba sakit banget. Yang sakit banget. Wajah Niko semakin mengernyit dalam. Tapi kamu nggak punya sakit lambung kan? Leka mulai bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dulu nggak punya, tapi akhir-akhir ini aku sering telat makan. Kayaknya ini efek tadi makan malamnya telat. Ya Tuhan, gimana ini? Apa kita belok dulu ke rumah sakit? Enggak, langsung ke hotel aja. Kalau ada yang tahu aku masuk rumah sakit di sini, bisa-bisa saham perusahaan turun. Hah? Mata Leka mengejap, sama sekali tak mengerti apa hubungannya Niko sakit dan saham. Oh oke, kita langsung ke hotel. Pak, tolong jalan lebih cepat, titah Leka pada sang sopir yang dibalas anggukan oleh pria itu. Niko menyembunyikan senyum penuh kemenangan sebelum akhirnya dia kembali meringis. Leka memapah tubuh Niko yang terasa berat dan tinggi ke dalam kamar hotel, lalu menjatuhkannya di atas ranjang dengan hati-hati. Bi Asli yang melihatnya pun merasa terkejut, tapi ia segera pergi saat Leka menyuruhnya dan mengucapkan terima kasih karena telah menjaga Feli. Leka melepas sepatu Niko, kemudian ia segera mencari obat di kotak P3K yang tak pernah lupa untuk dia bawa. Tak lupa, ia juga mengambil minum dan menyuruh Niko meminum obat tersebut. Yang, kamu mau nyuruh aku minum obat itu? Mata Niko membulat. Enggak, aku nggak pernah minum obat kayak gitu. Yang, kamu tahu sendiri, aku nggak biasa minum obat begini. Udah nggak usah, nanti juga sembuh sendiri. Tolak Niko halus dan mendorong tangan Leka dari mulutnya. Tapi nanti makin sakit. Gak apa-apa, aku istirahatkan aja. Ya udah kalau begitu. Seketika Leka lupa kalau dia sedang marah dengan Niko. Kemarahannya kalah oleh rasa khawatir yang berlebih. Leka pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian. Sedangkan Niko tak kuasa menahan senyum sembari menekan perutnya sendiri. Tak butuh waktu lama, Leka keluar dengan pakaian tidur dan mengecek Niko yang masih terdengar mengadu kesakitan. Yang, aku bakalan sembuh kalau kamu tidur di sini. Niko menepuk space kosong di sebelahnya, di antara dirinya dan Feli. Apa hubungannya? Tanya Leka tak mengerti. Tentu berhubungan. Kamu pernah dengar kalau penyakit asam lambung itu ada yang disebabkan oleh stres. Mungkin akhir-akhir ini aku stres. Jadi kalau kamu ada di sini, aku akan bahagia.
dan sakitku sembuh. Leka memang pernah mendengar tentang hal itu, tapi apa iya Niko stres? Leka akhirnya mengalah karena tak tega melihat Niko kesakitan. Ia tidur di sebelah Niko, tubuhnya langsung dipeluk oleh lelaki itu. Leka baru akan terpejam ketika ia menyadari gelagat aneh dari suaminya tersebut. Tangan Niko berlarian di punggungnya, seolah-olah lelaki itu tak merasakan sakit apa-apa. Bibirnya menyeringai. Sejurus kemudian seringaian itu berganti tawa saat melihat wajah polos Leka yang mengkerut. Jangan bilang kamu pura-pura sakit, tuduh Leka dengan tatapan tajam. Menurutmu, Leka tak perlu bertanya 2 kali untuk tahu jawabannya. Ia merasa kesal karena telah dibohongi sekaligus dibuat khawatir oleh Niko. Leka menggeram dalam hati, lalu sekuat tenaga ia mendorong tubuh Niko hingga lelaki itu nyaris terjatuh. Jangan dekat-dekat denganku lagi sampai batas waktu yang gak bisa ditentukan. Apa? Niko terperanjat lalu membetulkan posisi tubuhnya hingga berdiri. Love, aku beneran sakit. Masa kamu gak percaya? Jangan begitu dong Yang. Mana bisa aku jauh-jauh dari kamu. Masa bodoh. Leka buru-buru menjauhi Niko dan tidur di samping Feli. Ia tak menghiraukan ocehan Niko yang tak bisa dia percayai lagi. Lebih baik sekarang tidur dan melupakan kejadian menyebalkan hari ini. Leka menarik selimut sampai menutup kepala dan menutup kupingnya dengan kedua tangan agar tak mendengar suara Niko lagi. Niko benar-benar tak mengerti arah jalan pikiran perempuan, padahal dia sudah meminta maaf dan membujuk sedemikian rupa, akan tetapi Leka masih tetap bungkam, diam 1000 bahasa, tidak bicara pada Niko kecuali pada Feli dan Biasri. Saat ini Niko tengah berada di dek kapal sembari meneguk jus alpukat favoritnya. Ia duduk menekuk lutut dengan lengan tersimpan di atas lututnya. Ia tatapannya tertuju pada laut. Terik matahari memantulkan cahaya ke atas ria-ria air laut yang tampak tenang. Niko teringat kembali pada email yang dikirimkan Baron padanya. Baron ialah lelaki yang menjadi suruhan Niko untuk mencari berbagai informasi. Danar, jadi Abi Putra Group adalah anak usaha Hamilton. Niko bergumam sendiri, menahan tawa sinis. Ia meneguk lagi minumannya, lalu mengacak rambut dengan kasar. Di Singapura, Niko sempat datang ke rumah Darius 2 kali, tetapi laki itu masih dengan pendirian yang kuat, tak mau bilang apa-apa, dan alasannya karena Darius tidak ingat tentang surat wasiat itu. Papa, pekikan Feli mampu menarik perhatian Niko. Ia menolehkan kepala ke arah belakang. Hai sayang, sini. Mana mama? Tanya Niko menyambut Feli yang langsung duduk di pangkuannya. Mama tuh di situ. Niko mengikuti arah telunjuk Feli. Wanita itu baru keluar dari tangga. Dia berjalan sembari memakai kacamata anti silau lalu merebahkan diri di atas kursi panjang. Leka sama sekali tak melirik Niko dan memfokuskan diri pada ponsel untuk membaca webkomik. Niko menghela nafas. Sudah 2 hari sejak dan Leka masih marah padanya. Feli bawa buku gambar, mau bikin apa? Tanya Niko penasaran. Matanya mengamati buku gambar dan krayon di atas kakinya Feli. Aku mau ngegambar laut, Pak. Satu hal yang baru Niko ketahui akhir-akhir ini, kemampuan menggambar dirinya ternyata menurun juga pada Feli. Walau masih TK, tapi hasil goresan tangan Feli lumayan bagus. Masih bisa bersanding dengan hasil gambar anak SD. Gambar yang bagus ya. Niko memberi kecupan di kepala Feli dan membiarkan anak itu fokus beberapa saat. Sayang mau bantuin papa? Tanya Niko. Dan saat Feli sudah menyelesaikan gambarnya dan tak lupa Niko langsung memuji hasil karya anaknya. Bantuin apa Pak? Feli meneguk jus dari gelas sang ayah. Sebentar, Papa boleh minta kertasnya? Boleh dong Pak, Papa mau bikin gambar juga. Niko mengangguk sambil tersenyum. Dia menoleskan beberapa kalimat dengan krayon di atas kertas putih polos itu. Bagian atas rambut Niko bergerak-gerak akibat diterpa angin. Ini tolong kasihkan ke mama ya.
Niko merobek setengah kertas tersebut lalu melipatnya menjadi bentuk pesawat dan ia serahkan pada Feli. Menurut anak itu langsung menghampiri ibunya yang masih asyik rebahan. "Ma, ini dari Papa." Leka mengalihkan pandangannya dari ponsel ke tangan Feli. Tangannya terulur mengambil kertas tersebut lantas membukanya. "Oke, makasih Fel." Feli mengangguk lalu kembali lagi pada ayahnya. Dengan rasa penasaran yang tidak bisa ditahan-tahan, Leka membuka lipatan kertas tersebut. Hati-hati begitu kertasnya terbuka lebar. Leka berdecak lidah membaca kalimat mainstream yang Niko torehkan di sana. "Kamu cantik banget kalau lagi marah, tapi itu justru membuatku makin tersiksa." Menghela nafas, Leka meletakkan kertas tersebut di atas meja. Ia tak menghiraukannya dan kembali beralih ke ponsel. Leka benar-benar masih marah pada lelaki itu, apalagi ketika ingat wanita di restoran kemarin malam. "Ma, ini dari Papa lagi." Feli kembali datang dan menyerahkan kertas berbentuk serupa dengan sebelumnya. Leka meraihnya dan segera ia buka setelah meletakkan ponsel di atas perut. "Aku rindu melihat senyum kamu, yang bisa kamu tersenyum sekali aja walau dipaksakan." Melipat kertas tersebut, mata Leka kini tertuju pada Niko yang juga tengah memandanginya sembari tersenyum. Akan tetapi Niko harus menahan kecewanya saat Leka melengos begitu saja tanpa mau mengabulkan keinginannya. Niko menghela nafas resah. Ia tak tahu harus seperti apa lagi membujuk Leka agar mau berbicara lagi dengannya. Niko benar-benar rindu wanita itu. Walau dekat, tapi rasanya Leka begitu jauh darinya. Malam hari, Leka baru masuk ke dalam kamar setelah menghabiskan waktu di ruang utama sembari menonton televisi. Jarum jam sudah menunjuk angka 11 ketika ia merebahkan diri di atas ranjang dan ia lihat Feli sudah terlelap sedangkan Niko, entahlah dia sudah tidur atau belum. Ruangan sudah gelap dan Leka enggan bertanya. "Yang bisa tolong ambilkan obat yang kamu tunjukkan kemarin." Rupanya Niko belum tidur. Leka membatin lalu membuka matanya lagi. "Gak bisa, kenapa? Perutnya sakit?" tanya Leka setengah mencibir. "Bohong aja terus." "Iya, perutku sakit banget. Aku nggak bohong, yang sekali bohong tetap aja bohong. Dasar modus." Leka memilih tak menghiraukan Niko dan ia memejamkan matanya lagi. Kali ini ia tak mau dibodohi Niko lagi dengan memanfaatkan kekhawatirannya. Entah sudah berapa lama Leka terlelap, tiba-tiba ia terbangun oleh suara rintihan pelan. Ketika matanya terbuka, Leka mendapati Niko tengah berguling ke kiri dan ke kanan seperti orang menahan sakit. "Kamu baik-baik aja?" Leka beranjak dari tempat tidur lalu menyalakan lampu. Saat itu juga Leka terkejut melihat wajah Niko pucat pasi dengan keringat bercucuran di pelipis dan dahi. Buru-buru Leka duduk di pinggiran ranjang dan mengecek suhu tubuh Niko yang terasa panas di bawah sentuhannya. "Kamu demam?" gemam Leka, mulai khawatir apa yang terasa sakit. Perlahan mata Niko terbuka. Ia tersenyum melihat Leka tengah mengkhawatirkannya. Perutku sakit banget sekarang. Dari kemarin aku masih bisa menahan sakit, tapi sekarang malah menjadi-jadi." Wajah Niko meringis. Ia sebenarnya tak mau menunjukkannya dari kemarin di depan Leka, tapi malam ini Niko benar-benar tak kuasa menahannya lagi. Leka menggigit bibir. "Jadi kemarin itu kamu beneran sah, bukan pura-pura?" Niko menggeleng. "Siapa yang bilang pura-pura? Kamu sendiri yang menyimpulkannya begitu." Kini Leka tahu kalau Niko benar-benar sakit dan hal itu membuatnya merasa bersalah karena telah mengabaikannya selama 2 hari ini. "Sekarang tolong ambilkan obat yang kemarin. Biasanya aku minum obat dengan resep dokter, tapi sekarang benar-benar sakit jadi aku minum itu aja."